Sampurasun, Keita des. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih karena kelamaan nyiapin segmen ini. Niatnya udah dari kapan coba? Oke, jadi ini segmen baru dimana gue bakal nge-review entah itu anime, film, atau mungkin buku, manga. Entahlah gimana kedepannya. Yang jelas karena ini segmen khusus, ya tentu aja yang bawain cuma gue seorang. Gak akan ada Keiko di sini. Oke, untuk episode pertama Keitas Review, gue akan membahas salah satu game yang sedang ngetrend, Among Us. Siapa sih yang gak tahu game ini? Dari mulai YouTuber beken, VTuber, bahkan orang normis sekalipun main game ini. Game yang dirilis pada tanggal 15 Juni 2018 oleh Inner Slot ini bertemakan luar angkasa, di mana pemain mendapatkan satu dari dua peran, crewmates atau impostor. Crewmates adalah pemain dengan hati yang polos tak berdosa, yang bertugas mengerjakan misi di dalam kapal, lalu mencari impostor atau pengkhianat di antara mereka dan membuangnya dari kapal. Sedangkan impostor adalah pemain muka dua yang bertugas menggagalkan misi crewmates dan membunuh mereka diam-diam. Haha. Sesuai dengan namanya, Among Us atau dalam bahasa Indonesia berarti di antara kita, jumlah crewmates lebih banyak dibanding impostor. Oleh karena itu, kerjasama crewmates dibutuhkan untuk memenangkan permainan. Kelihayan impostor pun diuji untuk menggagalkan kemenangan para crewmates. Dimainkan oleh 4-10 pemain dalam satu permainan, Among Us menjadi ajang uji kekompakan sekaligus meningkatkan intuisi dan skill fitnah dalam tim. Yap, siapa yang paling jago fitnah, dialah yang berpotensi tinggi untuk menang. Gak percaya? Coba aja. Sebelum membahas soal adaptasi animenya, gue ingetin dulu nih, konten ini mengandung hard spoiler. Jadi kalau kalian gak mau merasa tersopiler, bin spoiler, silakan skip, oke? Tapi kalau misalnya kalian penasaran ya udah sih. Oke, lanjut. Sebenarnya anime yang gue maksud bukan adaptasi Among Us secara resmi, melainkan kemiripan alur cerita dan visualisasi yang cukup menyerupai. Judul animenya adalah Kanata no Astra, atau dalam bahasa Inggris berjudul Astra Lost in Space. Tayang pada 3 Juli 2019 sampai 18 September 2019 yang diproduksi oleh Studio Lurch, anime ini cukup menarik untuk disimak. Mungkin sebagian besar pecinta anime gak begitu familiar dengan judul ini. Bahkan gue sendiri baru nonton sekitar akhir tahun 2019an lah. Gak disangka loh, anime ini mendapat rating 8,19 di website MyAnimeList. Cukup bagus kan? Menceritakan seorang siswi bernama Aries Spring yang menghadiri sebuah camp musim panas di planet Mekpa yang jauh, di mana tahun 2063 perjalanan luar angkasa dianggap lumrah. Aries dan 8 anggota lainnya membentuk tim B5 dengan Kanata Hoshijima sebagai kapten mereka. Semua berjalan lancar hingga sebuah bola aneh muncul di planet Mekpa, menyedot mereka satu persatu ke antariksa antah berantah. Mereka pun akhirnya menemukan kapal terlantar yang memberi harapan untuk kembali pulang. Namun ternyata, harapan itu pupus ketika mengetahui bahwa jarak mereka dengan rumah sebenarnya ribuan tahun cahaya. Berbekal ilmu masing-masing yang terbatas, mereka berusaha bertahan hidup sambil mencari arah jalan pulang yang sangat jauh dengan kapal antariksa yang diberi nama Astra. Hari demi hari terlewati, kejanggalan pun muncul. Bola aneh yang mengerikan itu muncul di planet-planet yang mereka singgahi. Mencari penyebab di balik kejadian ini, semuanya berakhir pada satu kesimpulan. Ada pengkhianat di antara kita. Semua saling mencurigai, semua saling menuduh. Nah, sekarang gua mau membeberkan kemiripan antara game Among Us dan anime Kanata no Astra. Perlu diingat ini hanya pendapat gue ya, jadi jangan terlalu dianggap gimana gitu ya. Oke. Yang pertama, berlatar di luar angkasa.
Persamaan alur Among Us dan Kanata no Astra adalah memiliki latar tempat di luar angkasa, yang lebih spesifiknya adalah kapal luar angkasa. Yang kedua, jumlah orang yang ada di kapal. Kapasitas maksimum Among Us adalah 10 pemain, sedangkan kapal Astra diisi oleh 9 orang. Gua gak mau spoiler lebih jauh ya soal ini. Kalian nonton aja. Meski tidak persis sama, namun hal ini menjadi pertimbangan dalam perbandingan kedua jenis hasil karya ini. Yang ketiga, mengerjakan misi atau tugas. Pemain yang berperan sebagai crewmates di Among Us bertugas menjalankan misi di dalam kapal, seperti membetulkan kabel, membuang sampah, scanning kesehatan harian, dan masih banyak lagi. Dalam anime Kanata no Astra, setiap anggota memiliki keahlian masing-masing dan tugas masing-masing. Contohnya, Zack yang bertugas menjadi pilot kapal, dan Kitori yang menjadi dokter di kapal. Semua anggota tim B5 bekerja sama menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Ini ada cuplikan di salah satu scene. Kanata, お前だけに話したいことがある。通信機が意図的に壊されてた？どういうことだよ。改めて調べたら、なくなったパーツの配線に切断された跡があった。その切断面が新しい。それはつまり犯人はこの船の中の誰かだ。Ketika impostor melakukan communication sabotage atau mensabotase komunikasi, ini menurut gue 11-12 lah sama scene ini gitu di anime Kanata no Astra. Oke, lanjut. Yang keempat, menemukan pengkhianat di tim. Di sini gue mau menayangkan salah satu scene di mana Kanata Hoshijima menduga dan membeberkan satu-satu anggota-anggota timnya. Silakan disimak. アリエス・スプリング。通信機が壊された頃は俺はずっとアリエスのそばにいたはずだ。シャルス・ラクロは生物の知識が豊富で頭も切れる。イケメンで料理もうまい。なんだこいつムカつくな。船の整備終わったぞ。ああ。ザック・ウォーカー、科学分野の天才。通信機の故障を発見してくれた本人だし、怪しいとは思えないけど。フニシア・ラファエリ、キトリの妹。まだ10歳の女の子だし論外か。ルカ・エスポジト、手先が器用で細工を施す技術はあるが。暗い子。キトリー・ラファエリ、大病院の令嬢。一番文句言ってるやつだし、とても犯人とは思えないけど。ユン・ファルー、引っ込み思案で自分を出さない。無害そうだけど一番わからないメンバーでもある。なんかみんな怪しく見える。でも誰も怪しくない気もする。ウルガー。 Nah, game Among Us dan anime Kanata no Astra sama-sama memiliki alur di mana pengkhianat atau impostor berbaur dengan mereka, bahkan mengerjakan tugas atau misi seperti anggota lainnya. Kepandaian dalam menemukan identitas sang pengkhianat menjadi kunci keberhasilan menuju kemenangan atau happy ending. Nah, di sini gue mau menampilkan scene di mana Kanata Hoshijima sebagai kapten menemukan clue penting bahwa ada pembunuh di antara mereka. ビーゴに入れて。B5 班だ。B5 に入れて一斉殺処分。B5 班の中にこのメンバーを意図的に入れて宇宙で殺す計画だったんじゃないか。 Nah, setelah gua membeberkan kemiripan antara game Among Us dan anime Kanata no Astra, kini kita berlanjut ke sesi penilaian. Yang pertama, kita nilai dulu game Among Us. Menurut gua, game ini mudah diakses. Untuk memainkan game ini di ponsel, dapat di-download melalui Google Play Store secara gratis.
Sedangkan untuk komputer dapat dibeli melalui Steam. Harganya juga so-and-so lah, murah dan cukup terjangkau. Nah, dari sisi gameplay, game ini mudah dimainkan untuk para pemula. Apalagi kalau misalnya untuk yang pemula banget, belum pernah main game, itu menurut gue cukup mudah ya. Nah, memang sih ada beberapa misi yang agak sulit untuk diselesaikan dan butuh kesabaran tinggi. Namun dengan bantuan rekan tidak mustahil untuk diselesaikan. Ya contohnya, ya tahulah kalian kalau yang biasa main Among Us tuh ada beberapa game yang menguji kesabaran banget gitu. Ya keseluruhan gampang lah ya. Lalu kelebihan lainnya yaitu interaksi dan diskusi dengan rekan menjadi bagian penting dalam permainan, seperti ketika membeberkan petunjuk siapa impostornya. Lalu bagian terserunya adalah ketika para pemain saling menuduh satu sama lain, membeberkan alibi, bahkan sampai salah membuang rekan keluar kapal. Sekarang sih kan bisa ya diatur supaya rekan yang kita buang itu nggak tercantum apakah impostor atau bukan gitu. Jadi kita kan lebih doki-doki gitu, lebih deg-degan apakah benar dia impostor atau bukan. Oh iya, karena ini baru update, game Among Us itu sekarang menambahkan fitur ramah buta warna ya. Jadi untuk para pemain buta warna itu kan agak kesulitan untuk mengerjakan task atau tugas yang membetulkan kabel berwarna itu. Nah, sekarang itu ada ditambahkan bentuk-bentuk seperti segitiga atau persegi gitu. Jadi mencocokkannya bisa dilakukan dengan mencocokkan bentuk-bentuknya gitu. Jadi nggak kesulitan lagi untuk para pemain buta warna. Lalu kekurangan game Among Us ini menurut gue adalah ketika server penuh dan kita kesulitan untuk bermain. Terutama untuk server Asia yang jaringannya sering nggak stabil. Selain itu, ketika bermain di ponsel, kita nggak leluasa untuk membuka aplikasi lain ketika main game ini. Kita bisa aja menggunakan mode 2 layar, tapi hal itu jadi kurang efisien kan. Nah, pas kita nggak mengaktifkan mode 2 layar, permainan akan otomatis terputus atau disconnect. Nah, kan jadi pas lagi main seru-serunya terus disconnect kan sebel ya. Nah, gue sering tuh ngalamin. Nah, selanjutnya gue akan membeberkan penilaian gue tentang anime Kanata no Astra. Nah, anime ini cukup menarik dengan genre science fiction yang kental, lalu ditambah dengan misteri-misteri yang harus dipecahkan oleh para anggota tim B5. Penonton diajak untuk menduga siapa pengkhianatnya, bahkan tebakan gue sendiri pun meleset, karena plot twist di akhir. Nah, banyak kejadian-kejadian tak terduga dalam anime ini yang mengejutkan para penonton. Didukung musik latar yang menegangkan, membuatnya menjadi semakin menarik. Perdebatan dan konflik batin antar tokoh dibeberkan dengan jelas, membuat penonton turut merasakan dilema tokoh-tokoh dalam anime ini. Lalu, kekurangan anime ini menurut gue adalah di beberapa scene terkesan mengada-ada hingga berujung pemaksaan plot. Seperti di saat mereka mendapatkan masalah dan berujung terjebak di suatu planet untuk selamanya. Tapi tiba-tiba ada aja bantuan yang gak terduga gitu. Tapi gue gak mau spoiler ya bagian ini. Kalian nonton aja deh. Oke. Nah oke. Total secara keseluruhan gue memberikan nilai 8/10 untuk game Among Us dan 9/10 untuk anime Kanata no Astra. Keduanya cukup memuaskan untuk dinikmati. Adapun ya kekurangan yang ada ya gak menutup kelebihan-kelebihan yang disajikan lah ya. Menurut kalian, bagian mana lagi yang membuat game Among Us dan anime Kanata no Astra mirip? Oke, untuk Keitas Review episode 1 cukup sampai di sini aja. Gue mau minta maaf kalau misalnya ada cara penyampaian yang kurang bagus, ya ini namanya juga masih episode 1 ya lah ya. Gue sendiri sih memang gak terlalu bisa ya ngasih review, tapi kalau secara tulis oke lah ya. Oke. Oh iya, bagi kalian yang lebih suka menikmati review dalam bentuk tertulis, gue membuat versi tertulis dari review ini. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan jangan lupa kasih masukan atau ya kritik boleh lah ya. Kalau misalnya gue terlalu spoiler dalam menyampaikan review ini ya. Ya, habisnya gimana dong? Bagus animenya. Oke. See you on the next review. Tapi gak janji cepet ya, soalnya mikir, oi. Oke. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.